Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Belajar bersama, tempatnya belajar asik dan menarik. Di video kali ini, aku akan nge-share kisi-kisi soal SKB atau TKB Bidan Terampil part 1. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Silahkan di like, di komen juga supaya aku bisa lebih semangat buat konten berikutnya. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi seputar kisi-kisi soal terbaru atau juga tentang informasi menarik lainnya. Kalian juga bisa share ya ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya. Oke, terima kasih ya yang udah subscribe. Langsung saja ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Nona Y, umur 20 tahun, seorang tunasusila, datang ke tempat bidan mengeluh sakit di perut bagian bawah, mengalami perdarahan dan demam selama 7 hari. Hasil anamnesisnya, ia menggugurkan kandungannya pada dukun 10 hari yang lalu. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Nona Y dalam istilah medis disebut A. Abortus iminen, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus incompletus. Jawabannya adalah D. Abortus provocatus. Abortus provocatus ini adalah abortus atau aborsi yang dilakukan secara sengaja menggugurkan kandungannya, bisa dengan obat-obatan ataupun alat-alat. Di soal ini dia sengaja mendatangi dukun untuk menggugurkan kandungannya. Jadi itu lebih pas ya teman-teman. Kalian juga harus pelajari ya tentang abortus dan macam-macam abortus lainnya. Nomor 2. Kasus yang sama, hanya saja pertanyaannya adalah sesuai dengan keluhan yang dirasakan, paling mungkin Nona Y itu mengalami A. Sistitis, B. Salpingitis, C. Endometriosis, D. Apendisitis akut, E. Abortus infeksius. Jawabannya adalah abortus infeksius. Pada kasus ini, di wanita ini dikatakan demam dan juga ada perdarahan. Jadi ini lebih mengarah kepada infeksi. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah abortus infeksius. Soal nomor 3. Kasus yang sama, tetapi pertanyaannya adalah kemungkinan yang terjadi pada Nona Y adalah A. Trauma, B. Umur muda, C. Unsafe abortion, D. Personal hygiene, E. Multipartner seksual. Jawabannya adalah C. Unsafe abortion. Kita tahu tadi bahwa dengan menggugurkan kandungan kepada dukun itu pasti sudah tidak aman ya. Jadi itu mempertaruhkan keamanan dari rahimnya sendiri sehingga itu bisa dikatakan aborsi yang mengancam atau tidak aman atau dengan kata lain unsafe abortion. Nomor 4, masih dengan kasus yang sama, hanya yang ditanyakan adalah akibat kasus yang dialami Nona Y ini bisa menyebabkan A. Fertil, B. Infertil, C. Mortalitas, D. Fertilisasi, E. Morbiditas. Jawabannya adalah C. Mortalitas. Dengan kasus Nona Y ini atau keluhannya, kita rasa ini tidak mungkin hanya sekedar morbiditas ya teman-teman. Ini bisa mengancam sampai kematian loh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Soal nomor 5, dengan kasus yang sama, hanya pertanyaannya adalah tindakan bidan terhadap Nona Y sesuai kewenangannya bidan adalah A. Memberikan antipiretik dan rujuk, B. Melakukan KIP pemahaman diri, C. Memberi obat analgetik dan antibiotik, D. Memberi obat antibiotik dan antipiretik, E. Memberi kompres hangat dan antibiotik. Ya, jawabannya adalah A. Memberikan antipiretik dan rujuk. Ini jelas ya teman-teman, kewenangan kita di sini hanya untuk memberikan antipiretik dan rujuk. Selanjutnya ini akan ditangani oleh dokter spesialis di rumah sakit. Lanjut ke soal nomor 6. Bayi Nyonya Y lahir spontan dengan berat badan saat lahir 3.250 gram,
Apgar skor saat lahir bayi tanpa cyanosis, frekuensi jantungnya 60-80 menit, usaha nafasnya lambat, bayi lahir di BPS, nilai Apgar skor pada kasus di atas yaitu A 0-3, B 4-6, C 7-8, D 7-9, E 7-10. Jawabannya adalah jawabannya adalah B, 4-6. Teman-teman pasti udah tahu ya kenapa segitu. Kalau dia di poin C sampai E itu biasanya Apgar skor di atas 7 itu normal atau sempurna. Tapi kalau yang A itu terlalu berat. Kalau yang B itu sesuai dengan keluhannya. Jadi jawabannya adalah B ya. Soal nomor 7, dengan kasus yang sama, yang ditanyakan di sini adalah diagnosis pada kasus di atas adalah A. Aspirasi, B. Asfiksia, C. Asfiksia ringan, D. Asfiksia sedang, E. Asfiksia berat. Jawabannya adalah D. Asfiksia sedang. Teman-teman tahu kan arti asfiksia itu apa? Itu adalah susah nafas pada bayi yang baru lahir. Kalau dia yang ringan itu biasa hanya nilai kisaran 6-8, tapi kalau dia yang sedang itu 4-6, atau E. Asfiksia berat itu 0-3. Soal nomor 8, dengan kasus yang sama, hanya pertanyaannya adalah penanganan pada kasus di atas yaitu A. Observasi tanda vital, B. Beri oksigen 4-5 liter, C. Bersihkan badan dari tali pusat, D. Bungkus bayi dengan kain hangat, E. Rangsang pernapasan dengan menepuk telapak kaki dan apabila belum reaksi, bantu pernapasan dengan ambu bag. Jawabannya adalah jawabannya adalah E. Rangsang pernapasan dengan menepuk telapak kaki dan apabila belum reaksi, bantu pernapasan dengan ambu bag. Saya yakin pasti semua teman-teman sudah tahu ya jawaban ini. Soal nomor 9, apabila tindakan yang dilakukan tidak berhasil, maka langkah bidan selanjutnya adalah A. Resusitasi, B. Jaga kehangatan, C. Infus dextrose 40%, D. Rujuk ke rumah sakit, atau E. Masukkan ke inkubator. Jawabannya adalah D. Rujuk ke rumah sakit. Teman-teman pasti udah tahu ya, jika yang kita lakukan tadi tidak berhasil dengan menepuk-nepuknya dan merangsangnya, jika tidak ada respon, maka kita harus merujuk bayi tersebut ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter spesialis. Nomor 10, pasangan Mas Z umur 18 tahun dan Mbak Y umur 15 tahun datang ke Bu Bidan ingin konsultasi tentang berpacaran sehat karena orang tua tidak memperbolehkan untuk menikah karena mereka masih sekolah. Manakah penjelasan bidan yang tepat kepada pasangan Mas Z dan Mbak Y tentang umur menikah bagi perempuan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan? A. 16 tahun, B. 17 tahun, C. 18 tahun, D. 19 tahun, atau E. 20 tahun. Jawabannya adalah jawabannya adalah E. 20 tahun. Kita pasti udah tahu ya, Undang-Undang Perkawinan untuk perempuan itu minimal usianya 20 tahun. Nomor 11, masih dengan kasus yang sama. Yang ditanyakan adalah, bidan akan menjelaskan pada pasangan bahwa masa reproduksi sehat pada wanita adalah umur A. 15-25 tahun, B. 20-30 tahun, C. 20-35 tahun, D. 25-35 tahun, atau E. 25-35 tahun. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. 20-35 tahun. Ini adalah masa reproduksi sehat pada wanita ya. Nomor 12, masih dengan kasus yang sama, skenario yang sama, yang ditanyakan apakah resiko yang akan dihadapi Mbak Y apabila ia hamil jika pasangan tersebut menikah? A. Gemeli, B. Anemia, C. Sungsang, D. Makrosomia, E. Prematuritas. Jawabannya adalah jawabannya adalah E. Prematuritas. Inilah yang paling ditakutkan ketika wanita masih remaja, hamil, menikah, dan melahirkan.
Soal nomor 13 masih dengan skenario yang sama yang ditanyakan jika pasangan Mas Z dan Mbak Y itu menikah, kehamilan sebaiknya ditunda sampai A 1 tahun lagi, B 2 tahun lagi, C 3 tahun lagi, D 4 tahun lagi, atau E 5 tahun lagi. Jawabannya adalah jawabannya adalah 5 tahun lagi. Tadi kan umurnya Mbak Y-nya 15, maka jika dia memang harus tetap menikah, dia harus menunggu 5 tahun lagi untuk dia boleh hamil sesuai dengan aturan undang-undangnya tadi. Nomor 14, masih dengan skenario yang sama, yang ditanyakan adalah anjuran KB yang disarankan pada pasangan Mas Z dan Mbak Y adalah A. Pil, B. IUD, C. Suntik, D. Kondom, E. Kalender. Iya, jawabannya adalah A. Itu dengan KB pil. Kita lanjut ke nomor 15. Anak A umur 8 tahun terjadi perubahan payudara membesar. Badan anak lebih cepat membesar, menyatakan sudah haid pertama dan darah yang keluar banyak. 1 minggu sebelum haid merasa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Disebut apakah tanda seks primer yang dialami oleh anak A? A. Telarge, B. Pubert, C. Menarche, D. Amenorrhea, atau E. Metrorrhagia. Ya, jawabannya cukup jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Menarche. Lanjut ke nomor 16. Masih dengan skenario yang sama. Yang ditanya di sini adalah disebut apakah keluhan yang dirasakan anak A, yaitu berupa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. A. Myalgia, B. Atragia, C. Premenstrual syndrome, D. Sindrom adrenogenital, atau E. Vicarious menstruation. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Premenstruasi syndrome. Pasti teman-teman udah tahu ya, gejala yang di atas itu semua adalah gejala dari premenstruasi syndrome. Lanjut ke nomor 17. Yang ditanyakan di sini adalah hormon apakah yang berperan pada pembesaran payudara anak A? A. LH, B. FSH, C. Estrogen, D. LH dan FSH, atau E. Hormon progesteron. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Hormon estrogen. Itulah yang berperan untuk pembesaran payudara pada anak wanita ya. Lanjut ke nomor 18. Masih dengan skenario yang sama tentang anak yang umur 8 tahun. Yang ditanyakan di sini, apakah konseling yang tepat untuk mengutuk istirahat? Ya, jawabannya pasti teman-teman udah tahu ya. Jawabannya adalah E, pemahaman diri dan cukup istirahat. Itu sudah perlu dibanding dengan obat-obatan ya. Lanjut ke nomor 19. Nyonya Y, umur 40 tahun, P6A1, datang ke tempat bidan. Hasil anamnesis, Nyonya Y mengalami keputihan yang berbau kurang lebih 1 tahun dan akhir-akhir ini mengalami perdarahan saat melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU pucat, tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit, suhu 37,6, pernapasannya 18 kali per menit, HB-nya 7 mg per desiliter. Penyakit Nyonya Y dapat dideteksi dengan cara pemeriksaan A. Biopsi, B. Kolposkopi, C. Histeroskopi, D. Histerosalpingografi, atau E. Papa Nicolau smear. Jawabannya adalah E. Papa Nicolau smear atau yang dikenal dengan nama pap smear. Teman-teman pasti udah tahu ya mengarahkan kasus skenario-nya ini kemana. Kita curiganya dia ada mengarah ke kanker serviks. Jadi yang paling penting untuk pemeriksaannya itu adalah Papa Nicolau smear atau yang dikatakan pap smear. Nomor 20.
Nyonya Y dan suaminya biasa menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan. Lama haid 5 hari. Saat ini Nyonya Y berada pada siklus haid hari ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktik Anda minta bantuan agar tidak hamil. Kontrasepsi apa yang akan Anda berikan kepada Nyonya Y? A. Pil progestin. B. Pil kombinasi. C. Suntik siklofem. D. Suntik kombinasi. Atau E. Kontrasepsi darurat pil. Jawabannya pasti kalian semua udah tahu. Jawabannya adalah E ya, kontrasepsi darurat pil. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Semoga kalian lulus dan dimudahkan menjadi seorang ASN. See you on next video. Thank you.